Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya mau sedikit curhat mengenai hal yang lagi viral di dunia. Yaitu mengenai corona dan kuliah online. Corona lagi. Nggak apa-apa lah ya. Setiap kita menonton televisi, yang kita lihat itu adalah berita tentang corona. Semua tentang corona. Ternyata corona ini sangat berdampak luar biasa ya bagi kita semua. Tidak melihat kalangan, baik itu dari anak-anak, baik itu remaja maupun dewasa, semuanya terkena dampaknya. Tetapi kita boleh takut ataupun panik, tapi ingat, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya aja, di saat kita sedang batuk semua mata dan tatapan tertuju pada kita. Mereka pasti berpikir kalau kita itu terkena corona. Ya. Salah satu dampak dari corona ini sih, kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus tetap di rumah, kita tidak bisa jalan-jalan. Dan orang tua kita yang seharusnya bekerja jadi tidak bisa bekerja. Dan kita nih yang sedang dalam menempuh pendidikan juga harus berlibur, tidak bisa belajar ke sekolah seperti biasanya. Ngomong-ngomong masalah libur sekolah, gara-gara corona kita tidak bisa ke kelas, kita tidak bisa ke ruangan, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kita dan dengan dosen kita. Tetapi jangan salah, pemerintah tidak akan tinggal diam tentunya, ya kan? Pemerintah mengambil solusi yang sangat bagus, yaitu dengan belajar online, baik itu dari grup WA, baik itu dari Google Classroom ataupun dari Blend Learning. Tetapi setiap solusi ataupun langkah yang diambil pemerintah pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama menurut saya yaitu bagi mahasiswa yang kurang update nih ya, bagi mahasiswa yang kurang paham dengan IT, mereka jadi paham. Kenapa? Karena mereka diharuskan mengerti. Karena dengan belajar online ini yang kita terima itu tidak hanya materi, kita menerima banyak sekali tugas yang harus diketik, banyak sekali tugas yang harus kita kerjakan. Jadi mau tidak mau mereka harus mengetahui tentang IT. Sedangkan dampak positif yang kedua yaitu kita harus mulai bisa belajar mandiri. Ingat, mandiri. Semua kita kerjakan sendiri, kita harus paham sendiri. Semua materi yang diberikan oleh dosen kita harus mengetahuinya. Dan ketika diberi soal, juga kita harus mengerjakan secara mandiri dong ya pastinya. Baru keuntungan yang ketiga yaitu bisa kita belajar dengan santai. Sangat menguntungkan bagi kaum rebahan nih ya. Karena kita bisa belajar di mana aja, kita bisa belajar kapan saja. Baru keuntungan yang terakhir menurut saya yaitu bagi para mahasiswa yang belajar di luar kota. Jadi karena wabah ini mereka harus pulang ke rumahnya, jadi mereka harus berkumpul dengan keluarga mereka. Termasuk dengan saya ya, sangat menguntungkan. Tetapi setelah dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu tentunya penilaian tidak akan objektif. Kenapa? Karena para dosen tidak tahu jawaban yang kita berikan itu murni dari kepala kita atau bukan, ya kan? Baru dampak selanjutnya yaitu banyak waktu belajar yang terbuang sih ya. Karena seharusnya kita bisa paham tuh di saat dosen itu menjelaskan, di saat dosen itu menjelaskan kita bisa mengerti. Tetapi karena dosen ini hanya sedang memberikan materi atau sedang habis mengabsen, kita tinggal bilang hadir, habis itu kita pergi ya. Jadi banyak waktu pembelajaran yang terbuang pastinya. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu mengenai biaya. Ngomong-ngomong biaya ini sangat sensitif ya, apalagi bagi kita yang mahasiswa yang ngekos. Karena dengan belajar online ini kita membutuhkan data dan juga jaringan. Bagi mahasiswa yang rumahnya tidak di pusat kota atau di pedalaman, tidak bisa menggunakan semua data yang bisa digunakan di kota. Kita mungkin hanya bisa menggunakan paket Telkomsel yang tentunya mahal. Itu sih menurut saya. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus tetap mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah. Kita harus tetap di rumah, kita harus sama-sama mencegah penyebaran dari virus corona. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.